Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dan pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, serta jamaah Masjid Taubah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam kajian kitab yaitu Al-Mawsu'ah Manahi Syar'iyyah. Kita masuk pada bab berikutnya, babun ma yukrahu minas salati 'alal munafiqi ma'lumun nifaq. Bab dibencinya salat terhadap seorang munafik yang sudah terang-terangan kemunafikannya. Ya tentunya ikhwah, munafik di sini yaitu seorang yang dia pura-pura masuk Islam. Dia sebenarnya tidak Islam, tapi berpura-pura masuk Islam. Atau seorang yang sering mengolok-olok agama Islam, apakah secara langsung ataukah melalui status-status yang dia buat di media sosial. Sebagaimana yang pernah kita singgung, nifak ini terbagi dua. Ataupun munafik, orangnya munafik namanya. Orang munafik itu terbagi dua. Yaitu al-i'tiqadi. Seorang munafik, munafiknya ini tapi munafik i'tiqadi. Memang akidahnya bermasalah di akidah. Orang inilah yang sebenarnya dia belum masuk Islam, tapi pura-pura masuk Islam. Dia belum beriman dengan Allah, belum beriman dengan Rasulullah, tapi ketika bertemu dengan orang-orang Muslim, dia mengatakan dia sudah beriman. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka katakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, namun apabila mereka bertemu dengan setan-setan mereka, kelompok mereka, grup mereka, geng kafir mereka itu, mereka berkata, inna ma'akum, kami itu bersama kalian. Inna ma nahnu mustahzi'un, kami itu hanya mengolok-olok orang-orang Islam itu. Jadi bertemu dengan orang Islam, apa katanya? Kami Muslim. Bertemu dengan orang kafir, katanya, kami nggak Muslim, kami cuma pura-pura. Itulah yang disebut dengan i'tiqadi. Ya orang ini kafir sebenarnya. Ya. Pengakuannya terhadap Islam itu hanya sekedar pengakuan. Pada hakikatnya dia adalah apa? Kafir. Kalau ini jelas tak boleh disolatkan. Yang kedua jenis nifaknya yaitu al-amali, amalan. Dia munafik bukan keyakinan, tapi amalan. Mengapa? Karena perbuatannya
mirip dengan perbuatan orang-orang munafik i'tiqadi. Makanya Rasulullah katakan dalam sebuah hadis, ayatul munafik salasa. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadziba. Kalau dia berbicara, dia akan bohong. Macam tadi kan bohong itu kan? Ya. Tapi bohongnya orang yang munafik i'tiqadi itu bohongnya masalah akidah. Kalau ada orang bohong, suka berbohong, maka dia memiliki ciri-ciri orang munafik. Walaupun dia bukan munafik. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Orang munafik i'tiqadi juga begitu. Ya. Tapi karena ini permasalahan bicara bohong, mengkhianati amanah yang telah diberikan kepada dia, ini kan satu amalan, tidak terkait dengan keyakinan. Ya. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia selalu pungkir janji. Ya, selalu pungkir janji. Inilah yang kata Rasulullah katakan bahwasanya ayatul munafik salasan. Dalam riwayat yang lain ada tambahan. Wa idza khosoma fajaro. Kalau dia bertengkar, dia akan bersikap zolim, berbuat jahat. Bertengkar dengan seseorang, entah dipukulnya, dilempar batu, atau nggak sanggup dia yang ban mobilnya dikempeskan, atau rumahnya dilempar, begitu ikhwan. Wa idza khosoma fajaro. Kalau dia bertengkar, dia berbuat jahat. Itulah ikhwah tanda-tanda orang munafik. Yang dibicarakan di sini bukan jenis munafik yang kedua. Kalau jenis munafik kedua, meninggal dia, disolatkan enggak? Hah? Jenis munafik yang kedua, ketika dia meninggal, disolatkan kenapa enggak? Kenapa? Karena dia masih muslim. Ya. Karena dia masih muslim. Beda dengan munafik yang pertama. Ini pura-pura Islam. Makanya ikhwah di sini babnya bab ini berkaitan dengan munafik jenis pertama tadi, yaitu i'tiqadi. Babu ma yakrahu minas salati 'alal munafiqi ma'lumun nifaq. Bab dibencinya salat terhadap orang munafik yang sudah jelas kemunafikannya. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Wala tusalli 'ala ahadin minhum mata abada, wala taqum 'ala qabrih." Kata Allah, jangan kamu wahai Muhammad mensolati mereka kalau mereka mati selamanya. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu sempat menyolatkan salah satu gembong munafik. Turun ayat ini. La tusalli ala ahadim minhum mata abada. Muhammad, jangan kamu solatkan lagi mayat mereka selamanya, kata Allah. Bukan hanya itu, wala taqum ala qabri, dan berdiri di kuburan juga nggak boleh. Berdiri di kuburannya juga nggak boleh. Kenapa? Innahum kafaru billah wa rasulih. Sebenarnya mereka itu kafir, ingkar terhadap Allah dan Rasulnya. Wa matuhum fasiqun, dan mereka mati dalam keadaan ingkar. Makanya ini munafik i'tiqadi. At-Taubah ayat 84. An Umar radhiyallahu anhu qala, dari Umar radhiyallahu anhu qala, dia berkata, lamma mata Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika meninggal dunia Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah anak Pak Ubay, anak Pak Salul. Jadi di sini ada disebutkan ayahnya, sebutkan kakeknya. Namanya siapa sebenarnya? Ya Abdullah, namanya Abdullah. Masya Allah kan. Orang dulu, orang munafik, Abdullah namanya. Ya, bagus namanya kan, Abdullah. Padahal dia orang-orang yang pura-pura masuk Islam. Tapi namanya Abdullah. Kita ngasihkan nama anak Abdullah agak segan-segan. Siapa nama anak-anaknya? Bernades. Taib. Kemudian ikhwah, ya, ketika meninggal Abdullah bin Ubay bin Salul. Memang Abdullah bin Ubay bin Salul ini sering buat resah kota Madinah ini. Dia orang yang pura-pura masuk Islam. Termasuk yang mengobarkan fitnah, yaitu yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzinanya, Abdullah bin Ubay bin Salul nih. Ya, semangat kali dia menyebarkan fitnah, membuat resah kaum muslimin. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul.
Bahkan dia provokatif lagi orang, provokator. Sering memfitnah, menyebarkan berita-berita buruk tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mati ini orang, ya, du'iya lahu Rasulullah SAW liyusalliya alaihi. Rasulullah pun diundang untuk menyolatkan si Abdullah bin Ubay bin Salul. Falamma qama Rasulullah SAW, ketika Rasulullah bangkit untuk pergi menyolatkannya, wathabtu ilaihi, ketika Rasulullah bangkit mau menyolatkan si Ibnu Ubay, tahu kan Ibnu Ubay? Kan dia namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi bisa juga dikatakan si Ibnu Ubay, anaknya si Ubay. Ya. Ikhwah, ketika Rasulullah bangkit mau menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, wathabtu ilahi, maka aku pun menghalangi beliau. Ya, aku halangi beliau, jangan sampai beliau menyolatkan si Ibnu Ubay ini. Fakultu, aku katakan, ya Rasulullah, atusalli ala Ibnu Ubay, atusalli ala Ibni Ubay. Rasulullah, apakah anda akan menyolatkan si anak si Ubay ini? Siapa nih anak si Ubay? Yang tadi Abdullah. Anda mau menyolatkan anak si Ubay ini? Umar saking bencinya, nyebutkan namanya pun nggak mau. Nggak mau disebutkan namanya. Anda sholatkan anak si Ubay ini, gitu lah kira-kira. Ya, karena namanya Abdullah. Ya nggak layak ini orang ini namanya Abdullah begitu. Apakah Anda akan menyolatkan si anak si Ubay ini? Wa qad qala yaum kada wa kada wa kada. A'dada alaihi qaulah. Dia ini yang ngomong begini, begitu, begini. Disebutkan Umar bin Khattab satu persatu omongan si Abdullah bin Ubay, si Ibnu Ubay ini, si anak si Ubay ini. Disebutkan, dia pernah ngomong begini tentang Islam. Hari ini dia ngomong begini. Sebutkan semuanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kayak gini Anda mau salatkan. Orang seperti ini Anda mau salatkan. Kemudian inilah Rasulullah ikhwah. Lapang dadanya itu Masya Allah. Ya. Lapang dadanya Rasulullah itu tanpa batas. Fadabassama Rasulullah SAW. Rasulullah senyum. Ya. Kita ketemu orang, kemudian kita mau ke rumah dia atau kita mau ada hubungan apalah, kemudian dia mengatakan, Anda mau ke sana. Dia itu bilangin Anda tuh begini. Kita paling tidak kan agak panas. Depan awak bagus. Di belakang awak dia gini kan. Kan agak panas kan. Walaupun si setan kan sikat kan begitu kan setan. Tapi karena ada pernah mendengar pengajian dalam hati, jangan percaya dulu, konfirmasi. Tapi kan udah menggelegaknya. Ya kan? Udah menggelegak. Apa yang kita dengar? Jangan menggelegak dulu. Tasabbut dulu, konfirmasi dulu, nanti salah. Nanti sudah marah-marah, abang kenapa? Marahlah. Upaya salah, kan malu. Makanya konfirmasi dulu, demikian. Itu kalau kita nggak jelas. Itu kalau kita tidak, itu kalau kita tidak mengetahui dengan jelas. Mungkin kita ya udahlah, saya konfirmasi dulu entah iya atau enggak, entah betul atau enggak. Ini betul ceritanya, Rasulullah pun tahu ceritanya. Ya. Dia telah mengatakan begini dan begitu ya Rasulullah tentang Anda, tentang Islam, tentang syariat Islam. Ini orangnya bahaya. Fatabassama Rasulullah. Rasulullah senyum ya. Kalau kita bisa ya Rasulullah senyum. Bayangkan, mungkin antum pernah dengar lagi kan, Rasulullah ketika naik kuda bersama sahabat, ditarik orang Badui lehernya. Ininya, kerahnya. Ya Muhammad, berikan harta yang Allah titipkan kepada Anda. Mak, preman Sukaramenya gak berani begitu. Iya kan? Bukan sekedar tarik, dalam riwayat itu bebirat leher Rasulullah. Tapi gimana Rasulullah? Senyum. Allahu Akbar. Kita kalau senyum dipaksa-paksa juga, tapi mungkin pahit begitu kan, kepingin ikut sunnah, tapi nggak bisa lepas senyumnya kalau memang mau ikut sunnah juga.
Tapi begitulah Rasulullah SAW. Ya ilaha illallah. Luar biasa emang. Kemudian, apa kata beliau? Akhir anni ya Umar. Umar, minggir. Umar, minggir. Beliau tetap mau menyolatkan. Falamma aktartu alaihi, ketika aku terus menghalangi, jangan Rasulullah, dia ini begini, dia ini begini, dia ini begini. Apa kata Rasulullah? Inni khuyyirtu fakhtartu. Umar, aku diberi pilihan dan aku sudah memilih. Apa itu pilihan? Dalam surat Taubah ayat berapa 80. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah la yaghfirallahu lahum. Kamu minta ampun kepada Allah untuk mereka atau tidak, atau kamu minta ampun kepada Allah untuk mereka, maksudnya orang munafik, sampai 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Itu ayat yang turun kepada Rasulullah. Kan disebutkan yang terakhir, kalaupun engkau mintakan ampun kepada Allah untuk mereka 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Tapi kalau 70 kali nggak diampuni, kalau 71, nah itu maksudnya. Apa kata Rasulullah? Umar, aku sudah diberi pilihan untuk mintakan ampun atau tidak mintakan ampun. Kemudian, lau a'lamu anni zittu ala sab'ina yughfar lahu la zittu 'alaiha. Seandainya aku tahu bahwasanya, tadi kan berapa kali? 70. Seandainya jika memang lebih daripada 70 aku memohonkan ampun akan diampuni, Allah akan ampuni si Ubay, si anak-anak si Ibnu Ubay ini, aku akan minta kepada Allah walaupun lebih daripada 70 kali. Itu ikhwah, ya. Walaupun engkau mintakan ampun kepada Allah 70 kali, Allah enggak akan ampuni. Tapi okelah 70 kali. Kalau 80 kali kira-kira diampuni enggak? Ya Umar, seandainya aku tahu bahwasanya di atas 70 kali si Ibnu Ubay ini diampuni, aku akan mohonkan kepada Allah supaya diampuni. Sebesar itu hati Rasulullah SAW. Ya. Sebegitunya bersihnya hati Rasulullah SAW. Gak tanggung-tanggung. Kalau kita bayang-bayangkan ada orang punya hati seperti ini, gitu ikhwah. Sepertinya nggak ada dendam, nggak ada marah. Tapi Rasul kan ada marah-marah juga. Tapi ya begitulah ikhwah. Rasul itu ya inginnya kalau bisa umatnya sejahat apapun, kalaupun bisa ya Allah ampunilah semua biar bareng-bareng masuk surga. Kalau kita kan nggak gitu ikhwah. Kalau ada musuh kita, masuk neraka ya. Begitu. Jangankan masuk neraka kita senang. Dia masuk parit aja kita senang. Kenapa itu kawan masuk paret? Alhamdulillah. Alhamdulillah katanya. Padahal dia nggak ada rugi kalau dia masuk paret. Untung juga nggak ada. Apalagi dengar masuk neraka rupanya dia. Mungkin senangnya minta ampun. Demikian. Itulah hati kita tuh kotornya banyak. Kotorannya banyak. Baik. Itu masih sekedar teman-teman. Apalagi kalau sesama pedagang kan. Sama-sama saingan, sama-sama penjual madu, gitu. Ya kan? Dengar-dengar madu si fulan itu ternyata asli, alhamdulillah. Walaupun nggak disebutkan, alhamdulillah ketahuan. Karena saingan madu dia, ada rasa senang. Begitulah manusia ikhwah. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Beliau tuh inginnya, ya kalau bisa, kalau seandainya Allah beri dia hak prerogatif untuk berdoa supaya kaum muslimin diampunkan dosanya semua, beliau lakukan ini. Coba dengan Ubay bin anak si Ubay, anak si Ibnu apa tadi? Si Ubay. Dengan anak si Ubay aja kayak gini. Iya, saya jadi enggak tega juga manggil Abdullah ini. Dengan anak si Ubay aja kayak gini. Sikap Rasulullah begitu ikhwah, Masya Allah. Qala, akhirnya gimana? Jadi sholat apa enggak Rasulullah? Kan udah dihalang-halangi Umar nih. Jadi sholat apa enggak? Fasalla alaihi Rasulullah sallallahu. Akhirnya Rasulullah tetap menyolatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Summan sarafa, setelah dia menyolatkan dia pun pergi.
Falam yamkuth illa yasiran, tak lama kemudian, tak berserang lama, hatta nazalal ayatani minal bara'ah, turunlah 2 ayat di surat At-Taubah. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Muhammad, jangan lagi selamanya engkau menyolatkan mereka selamanya kalau mereka mati. Turun. Berarti benar apa yang dikatakan Umar bin Khattab. Ya, jangan lagi selamanya kau salatkan mereka itu mati jika mereka mati. Selamanya abada. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu hum kafirun. Sesungguhnya mereka itu kafir terhadap Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Makanya Rasulullah pernah mengatakan ikhwah tentang Umar bin Khattab. Wa yakunu fi umami min qablikum rajulun muhaddatsun. Ada orang-orang sebelum kalian rajul muhaddatsun. Rajul muhaddatsun itu ikhwah, dia berbicara tapi bicaranya benar. Dia bicara tapi bicaranya benar. Apa yang dia omongkan terjadi. Kemudian wa in kana fi ummati minhum wa in kana fi ummati ahadun minhum lakana Umar. Seandainya di kalangan umatku ada yang seperti itu, maka dia adalah Umar. Karena Umar kan tadi melarang, jangan ya Rasulullah. Ternyata sikap Umar itu dibenarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala pakai ayat. Kata anggung. Dan ini bukan sekali. Ini bukan sekali. Masalah hijab juga, itu Umar bin Khattab juga ikhwah. Umar bin Khattab yang memberikan saran kepada Rasulullah. Rasulullah juga masih diam. Turun ayat. Pembenaran sikap Umar bin Khattab. Itu ikhwah. Demikian juga ketika perang Badar. Ya, perang Badar itu kan ada tawanan. Ini diapain perang Badar? Tawanan ini. Umar bin Khattab mengatakan bunuh aja semua. Abu Bakar katakan enggak ya Rasul, jangan dibunuh. Mereka yang pandai baca suruh baca. Suruh ngajarkan untuk baca. Ternyata ikhwah rahimanallah wa iyyakum, Allah membenarkan sikap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian apa kata Umar? Fa'ajibtu ba'du min jur'ati ala Rasulillahi SAW yauma idzin. Kalau ku ingat-ingat lagi kisah ini, aku merasa heran akan keberanianku pada waktu itu. Ya. Akan keberanianku pada waktu itu bersikap seperti itu di hadapan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Kok berani ya waktu itu gitu. Allah wa Rasulullah alam. Hanya Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Baik, min fiqhil bab. Di antara fikih bab. Tahrimus salati 'alal kuffari wal munafiqin alladziina ulima nifaquhum bimujaharatin wa adain sarihin lid-dinillahi tabaraka ta'ala muharabatan li auliyaihi. Haram hukumnya menyolatkan mayat orang kafir atau munafik yang jelas-jelas diketahui kemunafikannya dan terang-terangan memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala dan memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Artinya memusuhi orang-orang yang taat dalam beragama Islam. Au tabayyana kufruhum bima yadhharu ala alsinatihim minal kalimatin fiha ghamzu fi ba'di ahkam syariah. Atau seorang yang bisa disimpulkan dengan jelas akan kekufurannya dikarenakan lisannya atau melontarkan kalimat-kalimat yang mengkritisi, yang mengolok-olok ya agama, yang mengolok-olok hukum-hukum syariat. Seperti misalnya mengolok-olok jilbab, ya, apalagi mengolok-olok jenggot misalnya, ya, mengolok-olok sholat. Kan sempat kan beberapa waktu yang lalu viral
ya anak-anak muda mereka berjoget-joget dengan gerakan sholat. Demikian sengaja di syuting. Demikian ikhwah. Jadi yang seperti ini udah jelas-jelas mengolok-olok agama Islam. Kemudian sudah dinasihati masih juga bertingkah. Nah itu ikhwah. Yang seperti ini wastihjanihim dan olokan mereka. Waqad asyarallahu taala ila hadhil haqiqah fi qoulih, dan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan hal ini dalam firman-Nya, am hasibal ladzina fi qulubihim maradun alla yukhrijallahu adghanahum. Apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwasanya tidak akan kami nampakkan kedengkian mereka? Kan ada orang-orang ikhwah dengki, ya, mereka dengki dengan kaum muslimin. Dia orang Islam, sebenarnya dengki dengan kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan nampakkan bahwasanya orang ini dengki, tidak suka dengan kaum muslimin. Allah akan nampakkan kepada kaum muslimin yang lain, walaupun dia katakan dia adalah seorang yang muslim. Itu ikhwah. Walau nasya la arainakahum fala araftahum bisimahum. Kalau kami mau, kami akan perlihatkan mereka kepada kalian. Wala araftahum bisimahum, kamu akan mengetahui dengan tanda-tandanya. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, kamu juga pasti akan mengetahuinya dari ucapan-ucapannya, dari kalimat-kalimat yang dia lontarkan. Wallahu ya'lamu a'malakum, dan Allah mengetahui akan amalan-amalan yang kalian perbuat. Itu ikhwah. Nomor 2, jadi intinya bahwasanya tak boleh, haram hukumnya menyolatkan orang kafir atau orang munafik yang jelas-jelas tak suka dengan syariat Islam walaupun KTP-nya Islam. Hanya untuk menentukan orang yang ini, yang kedua ini nggak mudah. Ya, ini nggak mudah ikhwah. Kadang-kadang kita nilai orang ini mengolok-olok Islam, tapi menurut dia itu sebuah pembahasan ilmiah. Seperti setan yang ada di saf. Iya kan? Rasulullah mengatakan rapatkan saf kalian. Kalau nggak rapat, masuk setan dalam bentuk kambing. Datang si kawan, biarlah masuk setan, biar ikut sholat dia. Kan menjengkelkan ini jawabannya. Rasulullah katakan jangan biarkan dia masuk, rapatkan. Kawan bilang biarkan dia masuk, biar ikut sholat dia. Setan ikut sholat. Kalau Rasulullah katakan jangan biarkan dia masuk karena dia setan, dia masuk ke saf bukan untuk sholat. Untuk ngapain? Ganggu orang sholat. Itu ikhwah, namanya juga setan. Iya, bukan dia sholat di situ, pasti ganggu orang sholat. Ketika Rasulullah SAW larang itu tandanya dia ganggu orang sholat. Terutama khinzab. Khinzab ini setan yang khusus ganggu orang sholat, yang buat kita lupa rakaat, itu khinzab. Ya, khinzab. Tapi kita jangan dikit-dikit nyalek khinzab. Memang kita suka melamun khinzab ini. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi sebenarnya mengapa semakin sering lupa begitu? Ya karena hati kita kotor, khinzab ini pun semakin kuat. Ya. Masih Allahu Akbar, takbir pertama, udah 3 apa 4? La ilaha illallah. Jadi permasalahannya bukan khinzabnya semakin hebat, kitanya semakin kotor hati kita. Sehingga membuat dia semakin kuat, semakin mudah membuat kita lupa. Demikian ikhwah. Kadang-kadang kita ini rakaat kedua ini, udah tahiyat. Begitu naik rakaat 4, baru sebentar ini rakaat kedua. Begitu naik rakaat ketiga, 3 apa 2 ya? Pernah nggak tuh malam itu? Alah, diam soal nggak pernah. Demikian ya, udah begini. Ini kedua ini, begitu kan kedua ini. Begitu naik ketiga, 2 apa 3 ya?
bisa hilang ikhwan. Ya, bisa blank dia. Padahal setengah menit yang sebelumnya sudah kita ingat-ingat itu. Begitulah hebatnya. Ya. Bukan nggak hebat setannya. Kita yang selalu lemah menghalangi. Nah, ikhwah, pernyataan seperti itu kan mengolok. Mungkin kata kita mengolok-olok ini orang. Ya, mengolok-olok hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin menurut dia ini sebuah pernyataan ilmiah, kan begitu. Jadi untuk menentukan orang kedua ini betul-betul orang nggak boleh, memang muslim sih, ini betul-betul nggak boleh disolatkan. Demikian. Untuk menentukan yang kedua ini memang rada-rada sulit. Karena dia harus kufur dulu. Kita harus vonis dia menjadi orang kafir. Permasalahannya, kalau kita salah memvonis orang kafir, terus balik ke kita. Ya, mengqala li akhi ya kafir faqad ba'a ahaduhuma. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, maka salah seorang dari mereka ada yang jatuh kafir. Kalau yang dituduh nggak kafir, yang menuduh yang kafir, balik dia ikhwah. Demikian, ya. Yang kedua, wa yuhramu istighfarul musyrikin. Haram hukumnya memohonkan ampun untuk orang musyrik. Walau kana ulil qurba, walaupun kerabat-kerabat terdekat, misalnya paman kita misalnya, sementara dia bukan orang muslim. Ya, kita doakan ya Allah ampunlah dosa dia. Gak akan mungkin Allah ampunkan dosa dia karena dia masih kafir. Maka yang perlu kita lakukan apa doanya? Ya Allah berikan dia hidayah. Demikian. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang kafir. Selama dia kafir, Allah gak akan ampuni. Apalagi mati dia dalam keadaan kafir, habislah dah. Ya, tidak akan ada kesempatan untuk keluar dari api neraka. Tapi kalau dia masuk Islam, nah ini ikhwah, kalau dia masuk agama Islam, kebaikan dia yang pernah dia lakukan ketika di masa kafirnya kembali dicatat. Ya, kembali dicatat. Misalnya ketika kita katakan saja dia tadinya orang Kristen misalnya. Semasa dia Kristen mungkin pernah menolong orang, ya, pernah menasihati orang, perbuatan baik standar lah ya, yang perbuatan kemanusiaan, ya. Tapi kalau dia masih kafir, semua amalan yang kebaikan yang dia lakukan, maka rumusnya N kali 0. N itu perbuatan baik dia, kalikan 0, hasilnya tetap 0. Tetapi kalau dia masuk ke dalam Islam, perbuatan baiknya itu, ya, perbuatan baiknya itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan buruknya diubah menjadi perbuatan baik. Bayangkan ikhwah. Perbuatan buruknya dirubah menjadi perbuatan baik. Kalau gitu Ustaz, enak sekali ya orang murtad itu masuk Islam. Kalau gitu murtad dululah kita. Jangan. Jangan ikhwah. Kalau antum atas dasar itu murtad dulu, iya kalau masuk Islam lagi. Kalau enggak begitu murtad mati, habis. Habis. Jangan main-main masalah murtad enggak murtad. Ya. Jadi masalah-masalah seperti ini tidak boleh main-main. Kadang-kadang kan ada anak-anak muda, kalau saya bohong saya kafir katanya. Seenak itu mengatakan seperti itu, nggak boleh, haram itu, ikhwah. Ya, sumpah aja, tapi jangan sampai masuk ke ranah kalau saya bohong saya kafir. Kalau nggak boleh seperti itu. Demikian ikhwah, ya, itu yang harus hati-hati. Tidak boleh kita memohonkan ampun kepada Allah kepada orang musyrik, orang kafir, walaupun kerabat-kerabat. Di qauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana linabiyyin wa ma kana linnabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah layak bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik, walaupun orang musyrik tersebut adalah kerabatnya.
Setelah jelas bagi dia bahwasanya kerabatnya itu merupakan penghuni neraka jahim, penghuni neraka jahanam. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Tidaklah istighfarnya Ibrahim untuk ayahnya. Kan ayahnya kan waktu itu masih kafir. Ayahnya kan kafir kan? Tidaklah istighfarnya Nabi Ibrahim untuk ayahnya kecuali karena beliau menjanjikannya illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Karena dia memang sudah menjanjikannya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min. Ketika sudah jelas bagi dia bahwasanya ayahnya itu benar-benar musuh Allah, maka Ibrahim pun berlepas diri. Ini kisahnya ikhwah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada ayahnya, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda, sungguhnya telah datang kepadaku ilmu, maka ikutilah aku akan tunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai ayahanda, janganlah engkau sembah syaitan, setan itu durhaka kepada Allah. Ya abati, apalagi inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Ya wahai ayahanda, aku khawatir kamu nanti akan diadab oleh Allah dan pemimpinmu nanti adalah setan. Jadi Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya, dan memang konsep daripada dakwah itu ya kerabat-kerabat dulu yang kita dakwahi. Kalau kita punya istri, ya istri kita dakwahi. Jangan istri kita biarkan kita pergi jalan-jalan kemana begitu, ya jalan ngajarkan orang sunnah, ngajarkan orang ini, ngajarkan orang amalan ini, istrinya ditinggal, nggak pernah dia ajak. Demikian. Jadi di sini Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ayahnya, tapi apa respon ayahnya? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Ibrahim, ya, kau nggak suka dengan Tuhan kami? La ilam tantahi, kalau kamu nggak hentikan dakwahmu ini, la arjumannak, aku akan lempar kau sampai mati. Wahjurni maliyah, atau minggat dari sini. Diusir Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, diusir. Ya Nabi Ibrahim alaihissalam tentunya yang dia pilih ya daripada dilempar mati, saya mati mendingan angkat kaki, ya kan? Kalau dia enggak ya, aku tidak akan menghentikan dakwah ini dan tidak akan keluar dari kampung ini. Akhirnya dilempar sampai mati. Gimana jadinya? Berhentikan dakwah. Berhenti dakwah. Jadi bagaimana? Ya udah, lebih kecil mudorotnya, dia harus keluar dari kampungnya. Rasulullah keluar enggak dari kampungnya? Keluar dari kampungnya. Dari luar kampungnya itu namanya didakwahkan kembali kampungnya dan berhasil ditaklukkan. Begitu ikhwah. Jadi kalau antum dakwah di kampung, ya kalau antum punya kampung sih, nggak diterima, ya nggak terima dakwah antum, diusir, udah nggak apa-apa, keluar aja. Nah, baru nanti pelan-pelan masuk lagi, ya masuk lagi. Misalnya antum orang Aceh, susah dakwah salaf di Aceh misalnya, ya antum diusir, udah keluar, oke, keluar kita. Hamburger, kira-kira. Baik, demikian kan? Dari luar nanti mainkan dakwah itu. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah dia. Dan sepertinya memang begitu ya cara para nabi. Intinya tidak ada kata berhenti dalam dakwah. Begitu. Kalau bisa menghindar dari siksaan mereka, menghindar. Kecuali nggak bisa menghindar, ya udahlah. Kalau dia pilih mati atau dakwah, matilah kalau begitu kan, nggak ada pilihan lain. Mati apa dakwah? Maksudnya kamu kalau berdakwah mati atau nggak berdakwah hidup, pilih yang mana? Antum pilih yang mana kalau kayak gitu? Mau dakwah mati, mau nggak dakwah hidup, pilih yang mana? Bingung dia kan? Pilih yang mana kira-kira? Apa mikir? Ustadz, ntar Ustadz belum kawin gitu. Ya seorang yang militan, seorang nabi ya dia pasti akan milih. Ya kalau seandainya dipilih berdakwah akan berdakwah, kemudian mati nggak berdakwah hidup, yang mendingan berdakwah mati kan begitu ikhwah.
Ya kalau dia hidup tapi nggak berdakwah, apa guna hidupnya? Nah itu pilihan Nabi Ibrahim ketika dia ditangkap kaumnya kan? Ditangkap kaumnya karena dia sempat memecahkan berhala-berhala. Demikian ikhwah, ditangkap dia, akhirnya dia nggak ada pilihan. Dia diikat, dia akan dibakar. Tapi kan Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Wa makaru wa makar Allah. Mereka buat makar, Allah punya makar. Wallahu khairum makirin. Makarnya Allah lebih baik. Allah tinggal katakan kuni ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hei api, hendaklah kamu jadi dingin dan dinginnya sedang terhadap Ibrahim. Apa kata para ulama kita? Kalau seandainya Allah katakan ya naru kuni bardan ala Ibrahim, maka Ibrahim akan meninggal kedinginan. Jadi apinya akan menjadi dingin. Dinginnya api itu akan membuat Nabi Ibrahim meninggal. Tapi bardan wasalaman, dingin tapi dinginnya sedang. Nah, begitu. Ya, jadi betahlah jadi sejuk lah kata dia. Berarti sejuk lah namanya. Demikian. Jadi Ibrahim di api itu ya sejuk begitu, sepoi-sepoi, malah betah begitu kan. Itulah dia ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Taib. Ketika dia diusir oleh ayahnya, dia pilih udahlah kalau begitu angkat kaki. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala salamun alaik. Wahai ayahanda, selamat tinggal. Masih sempat sama tinggal. Bayangkan ikhwah. Pada diusir itu. Ya. Salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan mohonkan ampun kepada Allah untukmu. Itulah janji Ibrahim kepada ayahnya ketika dia mau berangkat meninggalkan ayahandanya. Ini yang disebut dengan dalam ayat wa ma kana istighfaru Ibrahim illa am mau'idati wa'adaha iyyah. Itu Nabi Ibrahim, dia mengatakan kepada ayahnya dia akan memohonkan ampun kepada Allah untuk ayahnya. Itu dikarenakan dia pernah berjanji. Falamma tabayyana lahu, ketika dia sudah jelas bagi dia annahu aduwwulillah, bahwasanya ayahnya ini memang benar-benar musuh Allah, tabarra amin, maka dia pun berlepas diri. Demikian ikhwah. Qala an-Nawawi rahimahullah fil Majmu' amma as-salatu 'alal kafir wad du'a lahu bil maghfirah fa haramun bin nassil Qur'an wal ijma'. Adapun salat terhadap orang kafir, mendoakannya agar mendapatkan keampunan, maka haram dengan nas Al-Qur'an dan ijma'. Artinya ada orang dia kafir, mati dalam kekafiran, tidak boleh, haram hukumnya mendoakan dia mendapat keampunan. Allahumma firlahu warhamhu. Enggak bisa. Itu khusus untuk yang muslim yang meninggal. Ya. Tapi kalau dia sudah kafir, enggak bisa doakan seperti itu. Jadi apa yang kita buat? Kalau teman kita yang kafir, ya mungkin tetangga kita kafir, mati dia. Apa yang kita doakan? Neraka. Itu ya, begitu datang neraka lah kalian gitu. Jadi begitu nengok mayatnya, neraka kok. Astagfirullah. Itu kalau kita melintas di kuburannya, kuburan orang kafir. Kata Rasulullah ketika beliau melintas di kuburan orang kafir, kata beliau basyiruhum binnar, kasih tahu mereka masuk neraka mereka. Begitu. Jadi kalau kita melintas di kuburan orang kafir, masuk neraka kalian gitu. Tapi kalau jangan ada orang di situ ya. Ya khawatir malah marah mereka. Jadi kalau ada orang di situ pelan-pelannya, masuk neraka kalian gitu. Tapi kalau nggak ada orang, buka kaca mobil, masuk neraka kalian. Boleh. Demikian. Karena Rasulullah katakan seperti itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Nomor 3, qala syekhuna hafizahullah fi ahkamil janaiz. Berkata guru kami dalam kitab Ahkamul Janaiz, maksudnya Syekh Muhammad Nasir Al-Albani. Dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz mu'alliqan ala kalam Nawawi rahimahullah, mengomentari ucapan Imam Nawawi. Wa min dzalika ta'lam khata'a ba'dul muslimin al-yawm. Dari sini taulah Anda akan kekeliruan sebagian kaum muslimin hari ini, kata beliau.
minat tarahumi wa taraddi wa turdi ala ba'dul kuffar, dengan ucapan ucapan terhadap mayat-mayat orang kafir, jenazah orang kafir, semoga dia mendapatkan rahmat dan diridhoi. Wa yukthiru dzalika fi ba'di ashabil jaraid wal majallat, dan ini banyak diucapkan, didengung-dengungkan oleh majalah-majalah dan koran-koran ketika ada yang meninggal orang kafir gitu kan, mungkin mereka rahimahullah begitu-gitu. Orang kafir kok rahimahullah? Ya nggak boleh. Semoga Allah merahmati dia. Gimana dia kafir kok rahmati? Orang kafir itu dapat azab kalau dia mati, nggak akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di majalah-majalah dulu, di majalah-majalah ini zaman Syekh Albani masih hidup ya. Tapi di majalah-majalah seperti itu. Walaqad sami'tu ahadu ru'asa'il Arab al-ma'rufina bit-tadayyun yatarahhama ala Stalin asy-syuyu'i alladhi huwa wa madhhabuhu min ashaddi wa aladdil a'da'i 'ala din. Dan aku mendengar salah seorang pemimpin Arab yang terkenal, yang dikenal memiliki agama, dikenal kuat agamanya, malah mendoakan rahmat untuk Stalin, komunis. Stalin tahu kan? Stalin ini kan tokoh komunis. Jadi katanya semoga Allah merahmati Stalin. La ilaha illallah. Gimana? Stalin ini komunis. Komunis itu ateis. Ya, tak punya Tuhan, nggak mengakui Tuhan. Tapi si pemimpin Arab ini berdoa kepada Allah, semoga Allah merahmati dia. Demikian ikhwah. Padahal Stalin ini jelas-jelas orang komunis, ateis, tak mengakui adanya Tuhan, dan mazhab mereka mazhab dia ini sangat memusuhi agama Islam. Kemudian, wadzalika fi kalimatin alqaha ar-rais al-musyaru ilaihi bi munasabatin wafatil madhkur udhi'at di radio. Ini merupakan kalimat-kalimat si pemimpin, kita katakan presiden ya. Kalimat-kalimat si presiden yang diucapkannya dalam rangka berbelasungkawa atas matinya Stalin. Demikian. Dan itu diumumkan di radio. Wala ajaba min hadza faqad yakhfa alaihi misla hadzal hukm. Dan itu satu hal yang mungkin tidak aneh karena dia enggak tahu tentang hukum ini. Karena si presiden tak tahu tentang hukum hal ini. Artinya kan enggak dibolehkan, tapi dia enggak tahu. Walakin ala ajab min ba'di du'at. Kalau dia presiden enggak tahu ya wajar lah, namanya juga presiden, mereka enggak mendalami ilmu agama. Yang lebih aneh kata Syekh Albani, walakin la ajab min ba'di du'at islamin, tapi yang lebih aneh lagi, kalimat ini muncul dari para dai, para syekh, para juru dakwah kaum muslimin. Ayyaqa fi misli hadza, fi misli dzalik, kesalahan yang sama dilakukan dengan melakukan kesalahan yang sama seperti presiden tadi. Bedanya presiden nggak tahu agama, ini dai, ini seorang yang mengajak, juru dakwah, syekh lah kita katakan, malah melakukan kesalahan yang sama. Wa qala fi risalatin lahu, di mana dia berkata dalam artikelnya atau jurnalnya, rahimahullah Bernard Shaw. Rahimahullah Bernard Shaw. Bernard Shaw ini ikhwah seorang politikus dari Irlandia. Ya, dia pernah dapat Nobel dan seterusnya. Tapi orang kafir Bernard Shaw ini. Apa katanya? Semoga Allah merahmati Bernard Shaw. Pernah dengar kan Bernard Shaw? Enggak. Ya udahlah, aku enggak dengar apa-apa. Wa akhbarani ba'du thiqat an ahadil masyayikh. Ada beberapa orang yang saya percaya mengabarkan kepadaku tentang salah seorang masyayikh, salah seorang syekh mengatakan annahu kana yusalli ala man mata minal ismailiyah ma'tiqadihi annahum ghairu muslimin. Di mana syekh ini dia menyolatkan orang-orang Ismailiyah, bukan yang tinggal di jalan Ismailiyah, bukan ya, salah. Orang-orang meyakini, orang-orang Ismailiyah ini salah satu mazhab Syiah. Orang-orang Ismailiyah yang mati
dia menyolatkan orang-orang Ismailiyah yang bermadzhab Ismailiyah yang mati, padahal dia yakini ini orang tidak muslim. Jadi Syekh ini meyakini semua yang bermadzhab Ismailiyah kafir gitu. Tapi ketika ada yang meninggal disolatkannya. Li'annahum la yarawna shalah. Karena orang-orang Ismailiyah ini mereka tidak melihat adanya wajib sholat, wala hajj, dan tidak mewajibkan haji. Ya kalau sholat dikatakan nggak wajib, ya jadi apa Islamnya? Karena mereka meyakini sholat itu nggak wajib, haji nggak wajib, dan mereka menyembah manusia. Wa ma'adzalika kana yusalli alaihim nifaqan mudahanatan lahum. Namun begitu pun si syekh ini tetap saja menyolati jenazah-jenazah mereka nifaqan wa mudahanatan. Apa kalau bahasa kita, dalam frame toleransi. Itulah ikhwah, ya, dengan bingkai toleransi ataupun ya mudahanah ini mengambil hati gitulah kira-kira. Ya bahasa kita lebih enaknya dekatnya dengan bahasa toleransi. Wa ilallahil mustaka, hanya kepada Allah kami mengadu. Wallahu musta'an, dan hanya pada Allah kami memohon pertolongan. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi intinya satu aja sebenarnya, nggak boleh memohonkan ampun kepada Allah untuk orang kafir yang mati, itu dia. Ya, apalagi menyolatkannya, walaupun dia punya punya jasa dalam Islam. Mungkin nggak orang kafir punya jasa dalam Islam? Mungkin, bisa saja dia nyumbang ke masjid misalnya. Udah nih Pak, ini saya punya duit 5 miliar, bangunlah masjid, terserah, begitu. Boleh kita terima? Boleh nggak? Gak ada masalah, asalkan jangan ada syarat-syaratnya. Nih 5 miliar, bangunlah masjid, tapi pas Natal kami pinjam ya. Boleh? Oh nggak bisa, ya. Makan kalian 5 miliar ini. Kalau nggak pakai syarat boleh gitu, ya. Tapi kalau pakai syarat-syarat seperti itu nggak bisa, ikhwah. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Lisal muslimin innahu wal ghafur. Bagi para ikhwah yang ingin bertanya silakan, ikhwah yang ada di masjid silakan. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya boleh hubungi dengan nomor kontak yang ada di layar televisi Anda, atau juga boleh kirimkan melalui via WhatsApp dengan nomor yang sama. Baik, silakan Pak. Ya, yang tua dulu. Mendoakan kita mendoakan anak itu menjadi anak yang soleh, padahal dua orang tuanya, kedua orang tuanya bukan orang Islam, begitu ya. Ikhwah, soleh itu artinya benar, ya, soleh. Makanya kalau dalam bahasa Arab yuslihu as-sayyarah, dia memperbaiki mobil. Nah, jadi mobil yang bagus, mobilnya soleh, solehah mobilnya. Kan, tapi jarang orang mengatakan, mobilnya solehah kali, kan nggak ada. Biasanya kalau orang Indonesia kalimat solehah itu ditujukan kepada perempuan, maksudnya perempuan yang baik-baik. Kalau itulah yang dimaksud boleh, artinya menjadi orang yang baik-baik, tentunya nggak akan ada hitungan orang baik kalau dia nggak masuk Islam, iya kan? Sebaik apapun orang, kalau dia nggak masuk Islam, nggak akan ada baiknya. Seperti yang kita katakan tadi, rumusnya n kali 0. Percuma dia buat baik, nggak akan ada faedahnya, nggak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itulah niatnya boleh, artinya semoga dia menjadi orang yang soleh, masuk Islam, demikian, dapat hidayah. Itu Pak. Ya. Ada lagi silakan. Ya. Yang mungkin ada beberapa yang masih jauh dari sunnah. Kan kita kan mau maksudnya nanti anak kita ke tempat pendidikan yang sunnah. Tapi mungkin di lingkungan kita ini belum ada gitu. Untuk
di tempat kita. Nah. Iya. Ikhwah, jangan coba-coba masalah sekolah anak ya. Ya. Jangan coba-coba masalah sekolah anak. Biasanya teman-teman yang sudah ngaji yang masih berpikir ijazah ini biasanya. Nanti kalau anak saya nggak disekolahkan negeri atau umum, terus ijazahnya mana? Makanya ikhwah sering ditanyakan di pertanyaan seperti ini di Rosyad TV. Maka jawabannya, kalau di tempat kita itu nggak ada lembaga sekolah yang sunnah, maka antum mulai. Berapa orang di sana? Misalnya ada berapa orang? 5 keluarga. Mulai dari 5 keluarga. Demikian. Masalah ijazah gampang sekarang. Ikut paket selesai. Demikian. Dan ijazah paket itu diakui. Selama masih ada burung garudanya di situ diakui. Kecuali kalau antum rubah kan burung perkutut. Demikian. Diakui, paket diakui. Mau paket apa? A, B, C. Antum mau masuk apa? Mau masuk universitas paket C. Bisa. Apalagi zaman era Pak Jokowi sekarang. Ijazah nggak jadi masalah. Ibu apa itu yang nggak punya ijazah malah paket C dia. Ibu apa? Bu Susi. Jadi menteri. Ini kemudian ada lagi yang jadi menteri nih. Yang jadi menteri nggak sarjana pun. Menteri apa itu? Yang dia nggak salah punya apa? Traveloka apa punya? Hah? Lupa saya. Masih muda orangnya. Yang punya Gojek apa ya? Hah? Ah itulah dia pokoknya. Demikian, nggak sarjana. Demikian. Jadi eranya era sudah profesional gitu ikhwan. Jadi jangan udahlah daripada nggak punya ijazah, insyaallah ikhwan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar. Kumpulkan mungkin masih 3 orang 4 orang, udah ganti-gantian emaknya ngajarkan, ya kan? Buat kelas di ujung sudut sana atau di ruang tamu buat. Demikian. Saya dulu waktu awal-awal itu di ruang tamu saya udah papan tulis. Papan tulis tapi anak saya yang dicoret dinding. Bukan papan tulis. Ya begitu ikhwah. Lama-lama insyaallah Allah beri jalan keluar. Itu caranya ya. Jangan langsung kalah. Udahlah, boleh buatlah, nggak ada yang lain gitu. Jadi kalau masalah ijazah, insya Allah mudah. Antum nggak dapat jalan, hubungi saya. Nanti kita kasihkan jalurnya, gampang. Ada fulus, aman. Tapi jangan cari ustadz yang gratis ya, aduh itu jangan. Jangan cari yang gratis, nggak ada yang gratis. Ada emang bayarannya. Demikian. Sekarang malah ujian paket itu nggak bayar pelan. Ya, ada subsidi dari pemerintah. Insyaallah. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya mengenai reksadana. Aduh, saya nggak paham yang gini-gini. Ya, reksadana, reksadonor, saya nggak gitu paham. Ustadz, kalau kita selesai buang air kecil, sudah istinja, lalu setelah memakai celana ada sisa air seni yang keluar, tapi kita tidak tahu bagaimana hukumnya. Perhatikan Ustadz, kalau kita selesai buang air kecil, sudah istinja, lalu setelah memakai celana ada sisa air seni, tapi kita tidak tahu. Bagaimana hukumnya? Gimana hukumnya? Hukumnya kenapa antum tanya kalau nggak tahu? Nah, gitu. Kalau nggak tahu ya nggak ada hukum kalau nggak tahu. Oh taunya Ustadz setelah sholat, misal begitu. Setelah sholat baru tahu, ya sudah. Setelah sholat taunya sah. Jadi kalau pakaian kita ada ada kotoran, begitu ikhwah. Taunya setelah sholat, nggak apa-apa sah. Rasulullah ketika beliau sholat, ternyata di sandal beliau ada najis. Datang Jibril memberitahu. Ketika sedang sholat itulah Rasulullah buka sandalnya. Beliau nggak ulang lagi. Beliau buka saja sandalnya yang ada najis tersebut. Jadi kalau kita
ketahuannya setelah sholat, insya Allah sholatnya sudah sah. Assalamualaikum Ustadz, ana dari Lampung mau tanya, apa boleh orang yang sedang haid mengajar membaca Al-Quran? Allahu a'lam bissawab mengenai seorang yang sedang junub, sedang haid, atau yang tidak pakai wudu, sedang tidak berwudu, apakah boleh mengajarkan Al-Quran, mengajar membaca Al-Quran? Ikhwah, orang yang sedang haid, orang yang sedang junub, dan orang yang tidak ada wudu, sudah batal wudunya, mengajarkan Al-Quran tidak ada masalah, membaca Al-Quran tidak ada masalah. Yang jadi perselisihan pendapat para ulama yaitu menyentuh. Bisa nggak kita mengajarkan Al-Quran dengan tanpa menyentuh Al-Quran? Bisa, mentalkinkan anak-anak, ayo nak, ikuti bapak, qul huwallahu ahad, diikutinya, kan ngajar Al-Quran. Perlu pegang-pegang Al-Quran? Enggak. Membaca Al-Quran harus pegang Quran? Hah? Haruskah kita pegang Al-Quran ketika membaca Quran? Enggak harus. Ya ketika kita membaca apa yang dihafal. Misalnya dia baca Qul Huwallahu Ahad, itu aja dia bacanya. Ya karena enggak tahu lah yang lain. Kan baca Quran namanya. Apakah harus menyentuh? Kan enggak. Jadi yang jadi khilafiyah itu yaitu yang menyentuh. Bolehkah? Allahu a'lam bissawab. Dalam masalah ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, para ulama berselisih pendapat. Ya. Sebagian mengatakan enggak boleh karena la yamassuhu ilal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali yang suci. Apa permasalahannya? Ayat ini ditujukan pada Al-Qur'an yang ada di Lauhul Mahfuz. Dan yang menyentuh Al-Qur'an di Lauhul Mahfuz itu adalah yang suci, yaitu para malaikat. Demikian juga ketika Rasulullah mengirim surat ke negeri Yaman, la yamassul Qur'an illa tahir, tidak boleh menyentuh Quran kecuali yang suci. Nah, sekarang suci itu ada dua. Suci yang hukmi atau suci yang maknawi. Kalau suci yang maknawi itu adalah antara musyrik antara musyrik atau kafir dan muslim. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, innamal musyrikuuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu najis, fala yaqrabul masjidal haram ba'da amim hadza, janganlah dia mendekati Masjidil Haram sejak tahun ini. Jadi Allah mengatakan orang musyrik itu najis. Apakah artinya kalau kita kesenggol orang musyrik lantas kita cuci seperti kita terkena kotoran? Gitu maksudnya? Tidak. Najis yang dimaksud karena kemusyrikannya. Bagaimana cara dia berubah agar dia enggak menjadi najis? Masuk Islam, syahadat. Makanya Rasulullah ketika bertemu dengan Abu Hurairah di ujung jalan, Abu Hurairah pergi. Tak lama kemudian ketemu lagi. Rasulullah katakan, Abu Hurairah, ente kemana tadi? Ya Rasulullah, tadi saya itu sedang junub dan aku tidak ingin bertemu dengan anda dalam keadaan junub. Apa kata Rasulullah? Subhanallah, al-mu'min la yanjus. Subhanallah, muslim itu enggak najis. Ketika dikatakan jangan menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Suci ini yang mana? Kan bisa artinya orang muslim, kecuali orang yang muslim yang enggak musyrik. Orang muslim ini ya bisa dia enggak wudu, bisa sedang junub. Berarti bisa diartikan jangan menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, artinya kecuali orang yang muslim. Berarti yang musyrik tidak, walaupun bagaimana keadaan yang muslim tersebut. Demikian ikhwah. Ya, itu bisa artinya seperti itu. Makanya Allahu a'lam bishawab, saya cenderungnya boleh. Ya. Walaupun memang perdebatan cukup panjang, tapi saya cenderungnya pada yang boleh, karena yang setelah saya baca itu belum begitu ada yang jelas menyatakan ketidakbolehannya. Allahu a'lam bishawab. Oke, halo. 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 Ya. Halo. Ya, halo. Tidak ada suara. Halo. Ya, halo.
Halo. Iya Pak, silakan Pak. Dengan Bapak siapa dari mana? Ya. Halo. Ya. Ya silakan Pak. Halo. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana? Bapak Nasrullah di Lampung, Mbak. Ya silakan Pak. Ini masalah orang kalau meninggalnya bunuh diri itu Ustaz ya. Ya. Terus gimana itu? Apakah boleh disolatkan sama kita apa tidak? Itu kan berkaitan dengan tadi itu orang kafir atau orang munafik itu gimana? Iya. Gimana hukumnya Ustaz itu? Oke, jazakumullah khairan. Iya. Iya. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan Bapak yang bertanya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, prinsip di dalam Islam, prinsip dasar bahwasanya setiap jenazah yang muslim wajib disolatkan. Setiap jenazah yang muslim wajib disolatkan sebesar apapun dosanya. Selama dia belum murtad maka dia wajib disolatkan. Termasuk orang yang mati bunuh diri. Apakah seorang yang mati bunuh diri bisa dikategorikan kafir? Hah? Tidak, kafir itu kan akidah, mengingkari. Tapi apakah orang yang membunuh dirinya bisa dikatakan munafik? Munafik yang jenis yang pertama ya? Bisa? Enggak. Bunuh diri itu merupakan salah satu dosa besar yang terbesar, tapi pelakunya tidak sampai pada murtad. Jadi bagaimana? Tetap wajib disolatkan. Hanya saja bagi pemuka-pemuka agama tidak dianjurkan menyolatkannya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mau menyolatkan mayat, beliau tanya, ada utang nggak dia ini? Ada ya Rasulullah. Kalau begitu kalian saja yang menyolatkan. Tapi tetap disolatkan. Aku enggak. Itu sebagai tahdir, sebagai peringatan bagi orang-orang yang berbuat dosa. Itu hanya untuk orang-orang yang jadi panutan, orang-orang terkemuka dalam masalah agama, di mana kalau dia nggak menyolatkan rasanya aib begitu. Tapi kalau kita yang nggak ada pengaruh, jangan seperti ini. Saya misalnya, Ustadz bisa nyolatkan mayat, boleh. Punya utang nggak ini? Punya Ustadz. Kalian aja nyolatkan. Ya udahlah, Ustadz pergi sana biar kami nyolatkan. Gitu. Gak ada pengaruh. Ini hanya khusus orang yang berpengaruh, yang agamanya berpengaruh kepada kaum muslimin yang lain. Kalau dia tak dianjurkan untuk menyolatkan, walaupun tetap disolatkan. Itu ikhwah. Ya. Semoga bisa difahami. Antum bisa paham maksudnya? Ya, bisa kan? Karena yang namanya bunuh diri tidak murtad, jadi tetap wajib disolatkan. Hanya apa tadi? Bagi pemuka agama yang berpengaruh, dia tidak dianjurkan menyolatkannya. Jadi biar yang lain aja. Ustadz, bagaimana membiasakan anak puasa Ramadan? Anak saya laki-laki usia 8 tahun, apa 1 hari full atau setengah hari dulu? Ikhwah, selama anak itu belum baligh, Anda bisa membiasakan dengan step by step. Karena para sahabat dahulu ya begitu juga. Kunna nusawi musibyanana, kami dahulu mengajarkan anak-anak kami untuk puasa. Fanaja'al lahu lu'batan minal ain, kami buatkan untuk mereka boneka dari bulu. Fa idza baka ala dzalik a'tainah, kalau mereka nangis karena lapar kami berikan. Demikian seterus sampai buka puasa. Demikian. Itu salah satu trik. Jadi kalau kita bagaimana? Triknya ya kasih hadiah. Ya hanya saja kalau anak sekarang apalagi sudah 8 tahun, nak kamu nanti puasa 1 hari 1 bulan nanti bapak kasih boneka. Mau dia anak sekarang? Mana mau? Boneka pak. Kalau iPhone 11 boleh lah katanya. Itu baru semangat dia. Boneka ya Allah. Itulah nak yang kalau dicabut dia bisa nangis sendiri. Alah, gak tertarik. Nah, atau mentahnya begitu. Senang itu anak-anak kasih mentahnya. Berapa 1 hari ya bisanya gitu.
Nego. Anak-anak bisa nego. Dia kan hitung-hitung juga. Jajan saya 1 hari 10.000. Terus tunjangan puasanya 10.000. Begitu, totalnya 20.000. Kalau antum sanggup silakan beri 20.000, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak sanggup nego. Jangan 20.000 lah. Nah, gimana kalau 7.000 aja misalnya? Nego. Tapi kalau sudah deal berikan. Ini kan ya. Itu ikhwah, caranya begitu. Oh belum bisa 1 hari, ya sudah setengah hari dulu, mumpung dia belum balik. Saya dulu anak saya yang bungsu, ya waktu itu tapi masih TK dia, ya setengah hari saya beri, janjikan 3.000. Hari pertama mau tengah, tapi ikut sahur dia. Hari pertama mau pingsan setengah hari itu, tidur, lemas, kasihan itu loh nengoknya, lemas. Hari kedua udah mulai kuat. Hari ketiga gimana nak? Tambah 2 jam lagi, habis tambah 3.000 lagi. Wah, begitu jam 12, kasihkan duit itu depan dia. Atau kipas-kipaskan sedikit. Demikian, semangat. Udah ada duitnya, semangat. Tahankan ya 2 jam, ikhwah. Jadi dari jam 12 akhirnya jam 3. Jam 2 ya, jam 3 waktu itu. Tapi tambah, begitu. Demikian. Alhamdulillah sekarang nggak minta lagi per hari. Langsung di totalnya 1 bulan. Namanya sudah gadis kan, total 1 bulan, nah, gitu. Tapi ya artinya dia sudah bisa puasa, begitu. Jadi kita sebagai orang tua ya berupayalah membuat anak kita supaya bisa berpuasa, melatih mereka. Insya Allah bisa, ikhwan. Dan banyak yang berhasil. Bukan satu hal yang aneh ya, anak-anak berpuasa. Nanti ada yang baru kelas 2 SD, gimana puasanya nak? Alhamdulillah Ustadz, 1 bulan penuh. Wow, luar biasa, ya. Bukan suatu hal yang aneh, udah banyak yang berhasil, udah banyak. Tapi dengan cara seperti itu. Jadi jangan, nah kamu puasa, masih TK puasa, ada duitnya ya, harus ikhlas, tahu nggak? Harus ikhlas. Janganlah, anak-anak nggak ngerti ya ikhlas nggak ikhlas, taunya duit hadiah gitu kan, penghargaan, itu dia. Kalau bapaknya baru suruh ikhlas, bapak ikhlas pun, karena sudah dewasa. Demikian ikhwah, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.